Kabar pernikahan siri antara komedian Tukul Arwana dan penyanyi dangdut Meggy Diaz kian menjadi topik hangat di kalangan publik. Wajar jika publik menduga bahwa Tukul memiliki relasi spesial dengan Meggy lantaran foto-foto mesra layaknya sepasang kekasih tersebar di jagat maya. Dan beberapa waktu lalu ketika dikonfirmasi ihwal kedekatannya dengan Meggy, Tukul yang sejatinya ramah dan selalu mengumbar tawa, kini memilih bungkam seraya mengambil langkah seribu dari kerumunan awak media. Gimana mas kabar saya kemarin Mas Tukul yang katanya udah ngasih rumah sama Mas, bentar mas. Ada 2013 sudah nikah katanya Mas Tukul. Iya mas, gimana? Sudah dibilang gogo. Iya berarti ya mas ya. Berarti benar ya? Ya kan awal ini dari postingan saya kan gitu. Saya tuh kalau bisa minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Jika Tukul memilih menutup mulut, justru Meggy menyatakan sikap bahwa berita nikah sirinya tersebut bohong. Kalau kita lihat ini ya, Tukul ketika ditanya oleh awak media, yang terlihat pipinya ini langsung agak menggembung ya. Ini menunjukkan Tukul agak cemas dengan pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah respon Tukul itu menunjukkan bibir yang ke atas, bibir bagian atas itu flat ya, menipis. Sementara bagian bibir bawahnya itu langsung membesar. Itu menunjukkan Tukul ada respon kemarahan, dia tidak ingin bicara. Tapi lebih menariknya, kemudian respon Tukul tanpa sadar menggigit lidahnya. Nah, seseorang yang tanpa sadar menggigit lidah itu menunjukkan respon seseorang yang merasa ketahuan melakukan sesuatu yang ia tidak ingin publik tahu. Ya, bisa jadi ada rahasia terselubung antara Tukul dan Meggy. Jika Nungki enggan blak-blakan, justru sahabat karib satu profesi, Gogon, mengaku kedekatan antara Tukul dan Meggy memang sudah terendus sejak lama. Bahkan Gogon pun mengira intimitas keduanya yang selama ini dilihat sudah mendapat restu dari mendiang istri Tukul, Susi. Saya dengar waktu itu, nggak tahu nyatanya ya, katanya justru malah Mbak Susi itu sudah dengar, tapi ternyata memang nggak ada apa-apa, artinya nggak ada ribut-ribut gitu loh. Karena saya dengar katanya Mas Tukul sama Meggy Diaz itu udah nikah siri, Mbak Susi nggak reaksi apa-apa gitu loh, maksudnya nggak marah apa gimana, ribut nggak ada. Saya pikir ya oh berarti ya udah setuju gitu, saya pikir begitu aja udah. Orang kan ngelihatnya dari depannya aja mbak gitu, ya nggak apa-apa kalau orang mau menilai seperti apa kan, yang tahu kan saya. Enggak lah, nggak bener itu. Enggak. Masa nikah siri, ntar keset lagi. Meggy lagi-lagi menyangkal jika dirinya telah menikah siri dengan Tukul. Ia menjelaskan hubungannya dengan pria kelahiran Purwosari, Semarang Utara itu hanya sebagai rekan kerja. Masih hubungan. Komunikasi gimana? Iya, komunikasinya seputar job aja. Kalau ada job kan beliau kadang suka ngajak gitu. Banyak pertimbangan kenapa seorang tidak mau bercerita ya, bisa jadi mungkin dia menunggu momen yang tepat, atau dia merasa ketika berbicara saat ini bukan sesuatu yang bisa membantu memecahkan masalah jauh lebih baik, tapi justru memperuncing. Kita tahu kan Tukul baru kehilangan istrinya, tentu banyak pertimbangan ketika dia harus menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Kini hubungan presenter beken itu dengan Meggy masih berselimut misteri. Namun tersiar kabar jika hubungan gelap Tukul dengan Meggy hanyalah gimmick semata. Dan diduga berita kedekatan keduanya sengaja dihembuskan untuk mengangkat popularitas Meggy lantaran keduanya dikabarkan berdiri di satu manajemen yang sama. Saya nggak ngerti mbak, uang saya kayak gini-gini tuh saya nggak ngerti gitu. Saya juga berpikir keras, ini siapa ya yang ngegongin gitu. Karena saya pikir waktu pas paranormal itu kan, terus ada media online yang telepon saya pikir oh ya udah, saya pikir numpang lewat aja karena isu ini pernah muncul di tahun 2013 gitu mbak. Nah ini bisa rame seperti sekarang saya nggak ngerti gitu, karena saya awam banget mbak dengan dunia-dunia kayak gini gitu. Tukul itu pinter lah menyembunyikan rahasianya, itu memang pinter. Saya terasa dan ngeliat itu dia dekat dengan Meggy Diaz itu udah setahun yang lalu. Waktu Tukul bikin acara di salah satu televisi itu mungkin awal dari kedekatan itu.
Aduh Vi, sebenarnya kalau nggak ada apa-apa sih nggak usah cemas ya. Iya, Sebenarnya nggak biasa perlu aja, panik santai aja, gitu ya. santai Iya, gitu. betul. Kan dua-duanya single, iya nggak sih? Iya, Kalau nggak ada gue sih, masalah kan nggak ada ya? masalah. Iya, nggak ada masalah Nggak ada kok Mbak, nggak ada dirugikan. masalah kok Mas. Tapi aku juga mau lo Mas Tukul ya, di telepon gitu diajakin kerja bareng. Mas Tukul tuh banyak loh off-air-nya, Banyak Sa. off-air, jangan sedih, Mas Tukul tuh Iya. baik lah sama saya. Gila. Jangan Mbak Maggie doang, kita juga mau kan? Iya, ya? mau, kan boleh. ya? Belum MC cukup ya, bareng. Bu? Belum, Oh, yaudah, masih oke. perlu. Oh iya, ada berita selanjutnya nih. Ih, gila, ini yang ngefans banget sama gue loh. Ini beritanya Joe Taslim sih, Joe Taslim. Jadi maksudnya Joe Taslim ngefans sama kamu, Enggak sih, bukan gua- kamu ngefans sama dia. Enggak, Ini gimana sebenarnya sih? aku ngefans sama dia, lu jangan ngomong-ngomong. Oh Gua gitu. halu aja. Jangan ngomong-ngomong, pemirsa, bisik-bisik aja ya. Nih, semuanya tuh ada di tabloid Jenny. Ini ada berita dari aktor laga penyayang keluarga. Wow. Family Kayak man lengkap dong, gitu iya. ya. Bener deh. Terus ada si cantik ada Raline Shah, obsesi go internasional. Oh, dia Tuh. udah go Dia go internasional. internasional. Kamu go di mana? Saya gue ke desa dulu. Nah pemirsa, selengkapnya Selamat Anda bisa ya. baca ya di tabloid Jenny edisi terbaru hari ini. Nah pastinya selain terbit dalam format tabloid, Jenny juga hadir dalam digital online. Langsung aja klik kemana Syah? Di tabloidjenny.com Ini dipastikan. gara-gara ngomong halu sih. Nah, makanya gue kalau ngomongin Joe Taslim jadinya bingung, Bo. Blank langsung ya halu. kan? Nah ini juga nggak ketinggalan lagi nih ya berita seputar lifestyle, fashion dan juga Oh, ada info menarik fashion. lainnya semuanya lengkap ada di tabloid Jenny. Tunggu apa lagi Abis ya ini kan? saya mau beli. Harus ya. Nih kita juga berikutnya kita masih punya kabar lainnya lagi. Ini dari Macica Muhtar yang mengidap penyakit langka. Nah Sofia Juba yang sedang berbahagia juga karena sudah dilamar. Aduh. Oh, ini Ariel kemarin ngasih ke gue. Jangan halu lagi kamu ya. Jangan halu. Dan juga ada komentar dari beberapa selebriti ya. Ada Ini siapa aja terkait tuh? status Terkait hukum status Ahok. hukum Ahok. Aduh kalau ngomongin Bapak itu gimana ya? Iya. Seperti apa beritanya? Sebenarnya kita Langsung langsung aja ya. simak aja liputannya. Lama tak nampak di layar kaca, pedangdut senior Macica Muhtar sempat menjalani bed rest selama hampir 3 bulan akibat penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya. Bahkan lantaran penyakitnya yang parah, mantan istri siri seorang pejabat era Soeharto ini seolah merasakan jika kematian sudah begitu dekat dengannya. Kalau sakitnya sudah datang, itu aduh ampun deh, saya udah merasakan betul. Saya udah merasa seperti, ya Allah ini saya mungkin udah bentar lagi, mungkin udah lewat gitu ya. Tapi saya 3 bulan sakit dan 2 bulan itu saya tertidur. Nah, artinya enggak ada aktivitas kecuali betul-betul rest. Kemudian sebulan sekarang dalam masa pemulihan. 3 bulan terbaring dalam kondisi sakit parah, wanita kelahiran Sengkang, Sulawesi Selatan ini pun tampak lebih kurus dari sebelumnya. Selama hampir 2 bulan, Macica mengaku mengalami kesakitan hebat, bahkan hanya untuk sekedar makan. Ia pun secara drastis kehilangan bobot tubuhnya hingga 10 kg. Lantas, apa sebenarnya penyakit yang bersarang di tubuh Macica? Benarkah jenis sakit yang diidapnya terbilang penyakit aneh yang tak terdeteksi sebelumnya? Baru terdeteksi 3 bulan yang lalu ya. Awalnya tuh saya kan asma. Aduh, udah nggak bisa ngebayangin deh rasanya sakit kalau batuk itu. Aduh, sakit minta ampun tuh udah nggak bisa. Makanya saya bilang ya Allah jangan deh orang kena sakit macam ini gitu. Nggak bisa makan. Pokoknya nggak bisa makan. Batuk itu tiap detik, berapa detik harus batuk. Badan saya turun 10 kilo. Terkena penyakit yang namanya infeksi paru-paru. Meski sudah melewati masa-masa kritis, namun Macica belum sepenuhnya sembuh dari sakitnya. Infeksi paru-paru yang dideritanya menyebabkan adanya kebocoran hingga membuat kondisinya masih rentan. Meski terlihat sehat dari luar, benarkah kondisi pedangdut yang hits di era 90-an itu masih bergantung terhadap obat-obatan yang harus ia konsumsi setiap harinya? Saya ini sehat sudah, tapi di dalamnya belum. Maksudnya karena ada kebocoran kan di dalam paru-paru saya. Jadi kelihatannya fisik saya sehat, tapi di dalam belum. Jadi, saya udah suntik 2 bulan, tidak boleh putus, sudah selesai. Kemudian minum obat masih tetap berlangsung sampai 6 bulan.
Lepas dari masa kritis, membuat Macica sadar betul untuk menjaga kesehatannya. Ia pun kini mulai mengurangi kegiatannya di panggung hiburan dan mulai menjalani pola hidup sehat. Nggak boleh capek, nggak boleh lelah gitu. Ya, dan harus selalu bawa happy aja. Jadi sekarang saya sudah menjalani yang namanya pola hidup sehat setelah saya menderita sakit. Nah, makanya sebaiknya kita itu menjaga sebelum sakitnya datang. Sementara Macica Mohtar mencoba bangkit untuk sembuh dari sakitnya. Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih Sophia Latjuba dan Ariel Noah. Hampir 3 tahun menjalin asmara, vokalis band Noah Ariel kabarnya sudah resmi melamar sang kekasih dan akan segera menikah dalam waktu dekat. Lantas apa tanggapan Eva Celia, putri sematawayang Sophia Latjuba? Wah, itu aku tidak bisa komen. Ini kok begini sih, nggak mau deh, nggak jadi. Menolak berkomentar ihwal kabar rencana pernikahan ibunya, Eva Celia seolah membenarkan isu liar yang beredar jika dirinya tak menyetujui hubungan Ariel dan Sophia. Benarkah wanita yang mewarisi kecantikan Sophia ini merasa tak nyaman dengan hubungan asmara ibunya dengan pria yang sempat dicap sebagai playboy? Orang lain gitu, bukan tidak menjadi diri sendiri, dan itu yang bikin aku minder awal-awal. Dan of course pressure dari sana sini, not wanting to let the parents down pasti. Senada dengan putrinya, Sophia sendiri termasuk artis yang jarang mengumbar kehidupan pribadinya, terutama soal jalinan asmaranya dengan Ariel. Namun terkait penetapan status tersangka terhadap Ahok atas kasus dugaan penistaan agama, Sophia sebagai salah satu artis yang didaulat menjadi juru bicara tim suksesnya itu ikut angkat bicara. Ini sebuah proses hukum dan kita hargai itu. Dan kedepannya proses hukumnya juga kita akan hargai, kita tunggu apa hasilnya ke depan. Sementara ini ya kita harus fokus ke pilkada ini, kampanye. Ada saya kan sekolah politik gitu, jadi ini satu ranah lapangan di mana saya mempraktekkan. Berbeda dengan Sophia yang berusaha netral menyikapi kasus Ahok, Ahmad Dhani lagi-lagi melemparkan kritik pedasnya terhadap Ahok. Lantas seperti apa tanggapan Zaki Mirza dan masyarakat perwakilan Tionghoa atas penetapan status tersangka Ahok? Waduh, kalau saya sih pesan kepada penegak hukum ya semoga tidak ada tekanan ya. Dan saya rasa ini jadi pembelajaran hukum untuk yang lain. Ketika punya jabatan, punya kekuasaan, harus lebih pandai, harus lebih cerdas menjaga lisan. Karena bagaimanapun pejabat, pemerintah itu harus menjadi uswatun hasanah. Saya kira Ahok sudah selesai ya. Masalahnya ini masalah akidah yang dia sentuh, dan itu saya kira sudah selesai dia. Tapi kalian berhasil mengalahkan lagu ini kalau menurut Coach. Lanjut ke babak berikutnya adalah Michelle Tan. Sangat menarik sekali yang kalian pertontonkan ke kita semua. Pasti banyak banget yang terhanyut. Deg-degan sekarang daripada yang saya perform sendiri. Coach memilih Jane Kalista.
jadinya begini. Ini juga kalau pemirsa lihat bagian kitchen saya sudah retak-retak. Nah, sedih ya pemirsa ya, ini rumahnya.